Itu ibu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, la ilaha illa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini, hari Rabu, hari di mana diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah selalu memberkahi hidup kita sekalian dengan berkat kita mengaji. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan panjang umur. Allah limpahkan rezeki kepada kita sekalian. Allah berkahkan keluarga kita, anak dan cucu kita. Dan semoga anak kita yang sedang belajar, baik di perkuliahan maupun di sekolah atau di pondok pesantren, senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah sampaikan kepada cita-citanya yang mulia. Bahasan kali ini adalah surat Al-Insan ayat 25. Kita buka. Berarti surat ke-76 ya, 76. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila inna haula'i yuhibbuna al-'ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Ada? Bagaimana? Surat ke-70. Nah, surat Al-Insan. Ini kalau ibu mau buka YouTube, tulis saja di YouTube nama Yahya Iskandar, nanti keluar berat. Kalau yang punya YouTube, buka. Di situ ada ceramah saya yang dari berbagai tempat di upload oleh panitia. Ayat ini menjelaskan tentang dalil sholat 5 waktu. Ya. Allah berfirman, "Wadhkurisma rabbika bukratan wa asila." Dan ingatlah atau sebutlah nama Tuhanmu bukratan wa asila, ay shallal fajr wal zuhr wal asr. Jadi maksudnya bukra adalah pagi-pagi,
ini sholatnya sholat fajar atau sholat subuh. Nah, kalau kita mencari dalilnya sholat 5 waktu, ini 3 sholat. Bukrotan artinya pagi-pagi, sholatnya sholat subuh. Sholat yang paling berat. Wa asila, dan di sore hari, di siang dan di sore hari, yaitu duhur dan asar. Ini tafsirnya adalah sholat duhur dan asar. Wa minal laili, dan dari sebagian malam, fasjud lahu, maka bersujudlah kamu di tengah malam itu, yaitu al-lail. Fasholli li rabbika salatal maghribi wal isya'i. Jadi salat maghrib dan salat isya. Ini dalil tentang salat 5 waktu. Nah, di dalam tafsir dikatakan seperti begitu. Ini tafsirnya tafsir Munir ya. Munir udah mati. Lalu wasabbihu, dan bertasbihlah lailan, di malam hari, tawila, yang banyak. Artinya aisalli lahu sholatat tahajjudi, laksanakan sholat tahajud. Nah, sholat tahajud ini adalah sholat yang sunat yang paling berat. Paling berat. Udah bangun gitu kan. Paling berat. Paling ogah. Syaitan di sini sangat kerepotan kalau ada orang yang bangun malam untuk sholat, maksudnya. Itu berat. Kapan itu sholat malam? Fi juz'in min lailin, adalah bagian daripada malam. Artinya enggak mesti dari jam 12 sampai subuh. Sebagian aja. Ya, sebagian aja. Bisa 12 rakaat laksanakan 12. Kagak bisa 12 turun 10. Kagak bisa turun 10 turun 8. 6, 4, 2. Cuma kalau ulama ajarinnya sholat malam awalilah sholat dengan sholat sunat wudu. Habis sholat sunat wudu, lanjut sholatnya sholat taubat. Setelah sholat sunat taubat, sholat tahajud. Kalau habis waktunya nyaman, mepet tahajud baik dah. Kapan akhirnya? Ya, sampai menjelang sholat subuh. Sampai menjelang sholat subuh. Boleh jam 1, boleh jam 2, boleh jam 3, boleh jam 4, masih boleh. Asal jangan setengah 5 lewat 10 aja. Sudah datang waktu. Ini ayat. Lalu apa keistimewaan sholat tahajud? Silahkan ditulis, diingetin. Ya. Yang pertama, Allah mengangkat karir seseorang di dunia. Oh, hikmahnya tuh. Allah akan mengangkat karir seseorang di dunia. Kalau yang masih ingin berkarir. Apa karir? Pekerjaan yang mendatangkan dunia. Karir. Saya kepengen jadi Satpol PP, silakan.
karir namanya. Saya kepengen jadi ketua RT, karir. Saya kepengen jadi ketua RW, karir. Tuh. Saya kepengen nyalon nih. Nyalon apa? Manten. Nyalon lurah, nyalon DPRD, nyalon DPR. Lakukan tahajud. Ya. Dalilnya lihat surat Al-Isra ayat 79. Nah, Allah janji tuh. Surat 17. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka maqaman mahmuda. Surat 17 ayat 79 surat Al-Isra. Wa minal laili, dan dari sebagian malam, fatahajjad bihi, maka bertahajudlah, nafilatan, sebagai ibadah sunnah, laka, untukmu, asa ayab asaka, Allah akan mengangkat dirimu maqaman mahmuda, di tempat yang terpuji. Oh, saya mah udah tua, saya kepengen anak saya. Lakukan ibu oleh ibu. Kita minta pada Allah agar anak-anak kita menjadi anak yang memiliki maqaman mahmuda. Cuma ibu sekalian, ada karir yang diridhoi oleh Allah, ada karir yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya, kalau karir yang diridhoi oleh Allah ada semata-mata dia minta kepada Allah, itu karir yang diridhoi oleh Allah. Ada karir yang tidak diridhoi oleh Allah, dia mengambil cara-cara yang haram. Ya, mengambil cara-cara yang haram, seperti halnya misalkan nih, misal contoh, ada seseorang kepengen memiliki jabatan tinggi di kepemerintahan, lalu masyarakat disogok oleh dia dengan berbagai macam cara. Nih, ibu-ibu 200.000 seorang, tapi nanti waktunya milih saya. Nah, itulah cara yang haram. Kira-kira bulan besok diambil mon? Kalau 10.000 diambil, 200.000. Nah, kalau 10.000 itu diambil, nanti di neraka cuman begitu dong tuh. Tapi kalau 200.000 diambil, digodok. Gitu ya. Pesan saya nih. Pesan saya nanti tahun besok, ini tahun berpolitik, jangan dibiasakan nerima sogokan dari orang-orang yang mau meminta suara kita dengan cara yang salah. Anak tahun-tahun yang lalu sudah kita lihat di TV, di mana-mana ada orang yang kepengen dipilih, orang itu membeli karpet lalu diserahkan ke mushola, lalu dia tidak terpilih, akhirnya itu karpet diambil lagi. Oh, masyarakat teriak, "Wuih!"
Itu namanya karir yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena dia berarti ada unsur-unsur, ada niat-niat yang tidak baik ketika jabatan itu nanti ada di pundaknya. Ya mas, kadang kebanyakan begitu baik. Lalu kalau karir itu diridhoi Allah, Allah pasti akan menolong kepada pejabat itu. Yang kedua nih, orang yang jabatannya diridhoi Allah itu dalam bekerjanya dibimbing oleh Allah. Dibimbing kita. Satu, pekerjaannya dia pasti tidak lupa kepada Allah. Wah, ini mah mumpung dia lagi berpuasa, sholat kagak pernah, ya ngaji udah kagak ada ngaji. Ngapa sih nggak ngaji? Repot jadi RW. Baru jadi RW. Repot jadi lurah, repot jadi camat. Justru harusnya jabatan itu yang ada di pundaknya dapat mengajak orang untuk berbuat baik. Begitu. Bagusnya begitu. Apa tuh? Pak Haji, saya mau tanya. Ya. Saya kan pengajian Pak Irfan. Ya. Lantas ada orang dia calon anggota DPR. Dia tuh sama jamaah kasih Al-Quran kali satu. Iya. Nggak apa-apa kalau itu. Nah, kalau kasih Al-Quran boleh ambil aja. Ambil aja. Iya, ambil aja. Nah, ambil aja. Nggak apa-apa. Ya. Nah. Ambil aja. Nggak apa-apa. Kalau dia niatnya sedekah, ambil aja. Kalau dia niatnya hadiah, ambil aja. Tapi kalau niatnya nyogok, jangan. Quran ini nggak boleh pakai alat sogok menyogok. Yang boleh alat menyogok itu cuma galah. Itu cirinya. Kalau pejabat itu ada dibimbing oleh Allah. Pertama, dalam bekerja dia tidak melupakan Allah. Malah dia menjadi promotor, menjadi penggerak. Kapan lagi saya bisa mengajak ibu untuk banyak ngaji kalau dia jadi kepala desa, kalau dia juga menjadi pejabat? Kapan lagi? Sebab dengan adanya dia majelis taklim menjadi ramai, maka jabatan itulah menghantarkan dia ke surganya Allah. Ini mau datang ke majelis taklim ada perlunya doang. Yang kedua, setelah dia menjadi pejabat dibimbing Allah, harta yang dia miliki tidak dinikmati oleh sendiri. Ya, ini kan orang nggak mampu semua ini. Banyak orang yang nggak mampu, banyak orang yang tidak punya, banyak orang yang lemah. Bantu dia. Kalau ada kegiatan berikan support, berikan dorongan. Coba nih, ibu mungkin lagi saya jadi pejabat, kata pejabat tersebut, bulan depan ibu-ibu nanti akan berseragam semuanya. Kita berangkat jalan-jalan. Jalan-jalan. Bukan naik mobil, bukan jalan. Nah, jadi harta yang dimiliki semata-mata bukan milik sendiri, tetapi dia berikan kepada orang lain untuk kepentingan umat, kepentingan kebersamaan. Lalu kalau itu dia pejabat yang dicintai oleh Allah,
dia bekerja penuh dengan ketenangan dan tidak ada iri dengan orang lain. Tenang dia. Kenapa? Karena dia tidak melakukan kecurangan. Jadi tenang, kerja itu tenang. Masya Allah. Tuh. Yang ketiga, kalau orang ahli tahajud, kalau orang ahli tahajud, Allah selalu memberikan jalan keluar dari kesulitan yang ada. Dikasih jalan keluar. Kalau kamu hari ini dalam kesulitan, tiba-tiba ada orang yang datang menyapa, dia memberikan jalan keluar. Apakah bentuk nasihat ataupun dalam bentuk materi atau dalam bentuk kebijakan, begitu. Ya udah Bu, kalau misalkan ibu lagi susah, udah tenang, nggak usah dibayar. Ibu utang sama saya, nggak usah dibayar. Ya, ada lagi ngomong nggak usah dibayar, nggak usah dipikirin. Berarti kalau dipikirin nanti kalau punya pikiran, dibayar. Jadi ketika orang banyak tahajud, ketika orang banyak ibadah di tengah malam, kalau orang itu memiliki kesulitan, Allah peduli kepada kita, dikasih jalan keluar. Kan kita hidup ini pasti ada masalah. Itu dapat dipastikan Bu. Nggak ada orang yang hidup nggak ada masalah, nggak ada. Ada masalah yang mau punya laki, yang apalagi nggak punya laki mah. Masalah tuh pasti ada. Itu ciri hidup. Ciri hidup itu ada masalah. Kalau kita nggak pernah mengalami masalah, maka tidak ada dorongan, tidak ada semangat kita